Halo semuanya, selamat datang di Kanak-Kanak Membaca Alkitab. Saya adalah Saudara Ling. Hari ini kita akan membahas kitab Wahyu pasal kedua yang menguraikan keadaan 7 jemaat. Pada ayat pertama berbunyi, tulislah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman Dia yang memegang ketujuh bintang di tangan kanannya, yang berjalan di tengah-tengah ketujuh kaki lampu emas. Meskipun saya tidak mendapatkan penglihatan langsung untuk Efesus, setelah kita membahas keenam jemaat lainnya, kita akan kembali dan membahas Efesus. Kita akan mencari tahu jemaat mana yang mungkin dimaksud oleh Efesus. Pada ayat kedua, Tuhan berbicara tentang pujiannya terhadap Efesus, yang menunjukkan perilaku baik mereka, kerja keras, kesabaran, ketidakmampuan mereka untuk mentoleransi orang jahat, dan pengpujian terhadap mereka yang mengaku menjadi rasul tetapi bukan rasul, sehingga mereka dapat mengidentifikasi mereka sebagai palsu. Efesus juga telah bersusah payah untuk nama Tuhan dan tidak menjadi lelah. Ini adalah sebuah peringatan kepada jemaat di Efesus. Pujian pertama bagi mereka adalah bahwa Tuhan mengetahui pekerjaan mereka, kesabaran mereka, dan bahwa mereka tidak dapat bertoleransi terhadap orang jahat. Tuhan juga tahu bahwa mereka telah memuji orang-orang yang mengaku sebagai rasul tetapi sebenarnya bukan, dan mereka memahami bahwa orang-orang itu adalah palsu. Kamu juga telah sabar dan telah menanggung penderitaan karena namaku dan tidak merasa lelah. Namun, ada satu hal yang harus kuremkan padamu, yaitu bahwa kamu telah meninggalkan cinta pertamamu. Sebab itu, ingatlah dari mana kamu jatuh, bertobatlah dan lakukanlah perbuatan pertamamu. Jika tidak, aku akan datang kepadamu dan aku akan menggeser kandilmu dari tempatnya. Tetapi ada satu hal yang baik dalammu, yaitu kamu benci kepada perbuatan orang-orang Nikolaid, yang aku juga benci. Jadi, jika kamu tidak bertobat, Tuhan akan menggeser seluruh kandilmu dari tempatnya, dan dengan demikian seluruh gereja, atau dapat dikatakan seluruh agama, akan lenyap. Namun, Dia menyatakan bahwa ada sesuatu yang baik dalamnya, yaitu kebencian terhadap perbuatan orang-orang Nikolaid. Apa sebenarnya perbuatan orang-orang Nikolaid yang disebutkan dalam Alkitab? Ini tidak begitu jelas. Namun, saya melihat beberapa kemungkinan penafsiran. Meskipun ini bukanlah wahyu ilahi, tetapi mungkin mengacu pada korupsi pejabat gereja. Ini bisa berarti kebencian terhadap korupsi di kalangan pejabat gereja. Jadi,
Pada kenyataannya, ini juga adalah sesuatu yang dibenci oleh Tuhan Yesus, seperti yang diungkapkan oleh Roh Kudus kepada seluruh jemaat. Orang yang memiliki telinga, hendaklah ia mendengar. Ya, kita harus mendengarkan dan menerima nasihat seperti itu. Dan kepada mereka yang menang, Tuhan akan memberikan buah dari pohon kehidupan untuk dimakan. Karena saya tidak menerima wahyu tentang gereja ini, mari kita bicara terlebih dahulu tentang gereja-gereja lain. Setelah kita meninjau video mengenai 6 gereja lain, kita akan kembali dan membahas gereja di Efesus. Kemudian, pada ayat ke-8, Tuhan menyatakan, tulislah kepada malaikat jemaat di Smyrna, yang terutama dan yang terakhir, yang mati dan hidup kembali, berkata begini. Pada tanggal 23 Maret, pada malam itu, ketika saya membaca ayat ini, Tuhan memberikan wahyu bahawa gereja Smyrna ini adalah mewakili agama Yahudi. Smyrna mewakili agama Yahudi, dan saya mulai berpikir bahawa Smyrna mungkin merujuk pada Salomo. Terlihat bahawa kedua kata ini sangat mirip, karena bait suci agama Yahudi ini didirikan oleh Raja Salomo. Ketika kita melihat isi selanjutnya, kita akan menemukan bahawa ucapan Tuhan sangat relevan. Tuhan berkata, "Aku tahu penderitaanmu dan kemiskinanmu, walaupun sebenarnya kamu kaya." Ya, Tuhan mengetahui bahawa orang Yahudi menderita penderitaan dan kemiskinan. Tetapi pada kenyataannya, mereka sangat kaya. Tuhan juga mengetahui fitnah yang diucapkan oleh orang-orang yang mengaku sebagai orang Yahudi, tetapi sebenarnya bukan, melainkan dari kelompok setan. Engkau tidak perlu takut akan penderitaan yang akan engkau alami. Setan akan menempatkan beberapa di antara kalian ke dalam penjara untuk diuji, dan kamu akan mengalami kesulitan selama 10 hari. Tetapilah setia sampai mati, dan aku akan memberikan kepadamu mahkota kehidupan. Roh Kudus berbicara kepada seluruh jemaat. Barang siapa mempunyai telinga, hendaklah ia mendengar. Orang yang menang tidak akan menerima bahaya kedua kalinya. Surah ini singkat namun memberikan gambaran situasi gereja Smyrna. Tuhan memberitahu mereka tentang apa yang akan terjadi, bahawa setan akan memasukkan beberapa orang di antara mereka ke dalam penjara, dan mereka akan mengalami kesulitan selama 10 hari. Saya pikir kesulitan ini mungkin merujuk pada masa di mana mereka dipenjara selama Perang Dunia Kedua. Jika ini tidak mengacu pada peristiwa tersebut, dan jika ini merujuk pada masa depan, kemungkinan mereka akan kembali di penjara dan mengalami kesulitan selama 10 hari. Yang bisa berarti 10 hari sebenarnya, atau mungkin 10 bulan atau 10 tahun. Oleh karena itu,
Orang Yahudi harus berhati-hati karena kemungkinan mereka akan dipenjara kembali. Kemudian, Tuhan menyebutkan tentang orang yang mengaku sebagai orang Yahudi tetapi sebenarnya bukan, melainkan dari kelompok setan. Di sini, yang disebut sebagai mengaku sebagai orang Yahudi mungkin merujuk pada mereka yang mengklaim sebagai anak-anak Allah. Mereka mungkin mengaku sebagai orang Kristen, Katolik, atau penganut agama lainnya, namun mengucapkan kata-kata fitnah seperti yang terjadi selama Perang Dunia Kedua ketika Nazi menganiaya orang Yahudi. Mereka menggunakan beberapa ayat Alkitab untuk mencela dan menfitnah orang Yahudi. Mereka menggunakan ayat-ayat Alkitab sebagai dasar untuk melakukan kekejaman terhadap mereka. Oleh karena itu, di hadapan Allah, orang-orang ini adalah palsu. Mereka bukanlah anak-anak Allah, meskipun mereka mengaku sebagai anak-anak Allah. Sebenarnya, Tuhan menyatakan bahawa mereka adalah bagian dari kelompok setan. Ayat 12 mengatakan, tulislah kepada malaikat jemaat di Pergamus yang memegang pedang tajam dua mata berkata begini. Suatu malam, ketika saya membaca ayat ini, saya melihat gambaran dari pedang tajam dua mata. Saya melihat gambar ini muncul di pikiran saya, di mana dua mata pedang itu berasal dari semenanjung Arab dan melebar ke kedua sisi. Salah satu mata perlahan meluas ke arah Afrika Utara, sedangkan mata yang lain meluas dari semenanjung Arab ke timur, melintasi India hingga ke Indonesia. Seluruh area tersebut tampak hijau. Saat itu, saya tahu bahawa ini adalah gambaran tentang agama Islam. Saya mengenali gambar ini karena sebelumnya pernah melihatnya dalam buku pelajaran sebagai peta penyebaran Islam. Seiring dengan wahyu mengenai 7 agama ini, saya kemudian melakukan konfirmasi lebih lanjut. Karena saya tidak terlalu familiar dengan Islam, saya melakukan penelitian tambahan. Saat menyelidiki ke-7 agama ini, saya menemukan beberapa hal menarik yang akan saya bahas lebih lanjut. Ayat 13 berbunyi, aku tahu di mana engkau tinggal, yaitu tempat bersemayamnya takhta setan. Dan engkau tetap menahan namaku dan tidak menyangkal imanmu kepadaku. Bahkan pada saat Antipas, hamba-Ku yang setia, dibunuh di tengah-tengahmu, tempat engkau tinggal. Tetapi ada beberapa hal yang harus kuremkan padamu, karena ada di antara kamu yang menuruti ajaran Bileam, yang mengajal pada meletakkan batu sandungan di depan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada di antara kamu yang menuruti ajaran golongan Nikolaita. Sebab itu,
bertobatlah. Jika tidak, aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang mulutku. Barang siapa memiliki telinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Barang siapa menang, akan kuberikan dia makan dari buah pohon kehidupan yang tersembunyi di dalam surga Allah. Dan aku akan memberikan kepadanya sebatang batu putih, dan di atas batu itu tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh seorang pun kecuali oleh penerima. Terkait dengan pedang tajam, dua mata dan saksi setia Antipas. Setelah saya menerima wahyu pada malam tanggal 23 Maret, saya melakukan penelitian untuk memverifikasi kebenaran wahyu ini. Karena pengetahuan saya tentang Islam terbatas, saya mencari informasi tambahan. Saya juga meneliti kisah tentang Antipas. Ini merupakan upaya untuk memahami lebih dalam kebenaran wahyu yang diterima pada malam tersebut. Antipas mungkin merujuk pada saksi Ali. Dalam Islam, Ali adalah yang pertama memberikan kesaksian bahawa Muhammad adalah utusan Allah. Dalam kisah Islam, malaikat memberikan pedang ajaib kepada Muhammad, dan Muhammad kemudian memberikan pedang ajaib ini kepada Ali. Pedang ini dikenal sebagai Zulfaqar dan menjadi senjata favorit Ali. Zulfaqar dianggap sebagai pedang suci dalam Islam. Menurut catatan Islam, malaikat mungkin Gabriel memberikan pedang ini kepada Muhammad, dan Muhammad kemudian memberikannya kepada Ali. Ali menggunakan pedang ini dengan sangat hebat dalam pertempuran. Zulfaqar dianggap sebagai pedang suci dalam Islam, dan kemudian disebutkan bahawa malaikat mengambil kembali pedang ini. Terdapat banyak catatan terkait pedang ini dalam dunia Islam, dan saya akan menyertakan tautan Wikipedia di bahagian bawah video untuk orang-orang yang ingin melihat gambar dan informasi lebih lanjut tentang pedang ini. Saya percaya bahawa karena surat ini mungkin ditujukan kepada pembaca Muslim, perasaan mereka ketika membaca surat ini akan lebih mendalam. Antipas, sang saksi setia, diyakini telah dibunuh di Kufah, Iraq, dan oleh kerana itu tempat itu mungkin dianggap sebagai tempat kediaman setan. Namun, ini adalah hasil dari penyelidikan saya setelahnya, dan ini mungkin memiliki arti yang berbeda. Nanti, saya akan menyertakan tautan Wikipedia tentang Ali di bahagian deskripsi video. Sejauh ini, dalam penyelidikan saya menemukan bahawa Pergamus mungkin merujuk pada seseorang yang disebut sebagai Abu Huzama ibn Aus dalam pembahasan Al-Quran. Jadi, Pergamus mungkin mengacu pada Abu Huzama terkait dengan perbuatan memakan persembahan berhala dan berbuat zina.
Saya tidak tahu apakah ada orang Muslim yang melakukan hal tersebut. Jika tidak ada, itu bagus. Jika ada, saya harap mereka segera bertaubat. Semoga Tuhan mengampuni saudara-saudara yang telah melakukan kesalahan. Saya kurang familiar dengan sejarah Islam karena saya bukan pengikut kepercayaan tersebut. Oleh karena itu, jika ada penjelasan yang lebih baik atau lebih relevan, saya mengharapkan umat Islam yang membaca ini dapat memberikan wawasan lebih dalam. Saya hanya melakukan penyelidikan awal dan sederhana dan melihat apakah wahyu ini sesuai dengan fakta sejarah. Jika ada penjelasan yang lebih baik, harap beritahu saya. Terima kasih. Pada ayat ke-18, Anda harus menulis surat kepada utusan gereja Tiatira dan berkata, Anak Allah yang matanya menyala-nyala seperti api dan kakinya seperti tembaga yang terbakar, berkata, saat saya membaca utusan gereja Tiatira, pada waktu ini Tuhan memberitahu saya bahwa ini adalah Buddhisme. Ini adalah wahyu suara. Ini adalah Buddhisme. Karena Buddhisme di antara semua agama ini yang saya kenal. Karena sebelum saya percaya kepada Yesus, saya lebih mempercayai Buddhisme. Jadi, saya memahami sedikit tentang budaya sejarah Buddhisme. Tiatira. Ini mungkin adalah nama lain dari Buddhisme ini, Tantra. Ya, Tiatira kemungkinan merujuk pada ini, dan Yesipi mungkin merujuk pada, yaitu ada beberapa catatan. Siddhartha Gautama sebelum menjadi biksu memiliki seorang istri bernama Yasudhara. Mungkin Yesipi merujuk pada Yasudhara. Tentu saja bagaimana sebenarnya nama ini diucapkan harus kembali dilihat dalam teks aslinya untuk lebih memahami. Beberapa catatan menyebutkan bahwa dia hamil selama 6 tahun sebelum akhirnya melahirkan. Tentu juga mungkin. Kemudian saya menemukan kemungkinan lain. Dalam Buddhisme Tibet ada seorang yang dianggap sebagai guru perempuan, mirip dengan seorang nabi perempuan. Namanya Yeshe Chogyal. Tentu saja, bagaimana nama ini diucapkan sebenarnya harus kembali dilihat dalam teks aslinya. Mengenai orang ini, beberapa catatan mengatakan bahwa dia adalah pengenalan dari apa yang disebut sebagai metode tubuh ganda dalam Buddhisme Tibet. Dapat dikatakan bahwa dia adalah pengenalan mengajarkan mereka untuk berhubungan seksual, dan kemudian mengatakan itu adalah suatu cara berlatih. Sebenarnya, yang mana yang sebenarnya, kami mohon petunjuk dari Tuhan untuk mengenalinya. Jika ada penjelasan yang lebih baik atau lebih tepat, tolong beritahu saya. Saudara-saudara Buddhis, terima kasih. Mengenai hal makan
persembahan berhala dan berbuat zina. Saya tidak tahu apakah ada saudara Buddhis yang melakukan hal seperti itu. Jika tidak, itu bagus. Jika ada, tolong bertobatlah secepat mungkin. Semoga Tuhan mengampuni saudara-saudara yang berdosa. Ada juga pernyataan yang sangat istimewa di sini. Dia mengatakan bahwa pemenang yang tetap mematuhi perintahku sangat akhir akan kuberi kuasa untuk menaklukkan bangsa-bangsa. Dia akan memerintah mereka dengan tongkat besi, memecah mereka seperti pecahan genteng tungkang batu, seperti yang kuterima dari Bapa. Begitu juga akan kuberikan kepadanya kuasa. Ya, karena Tuhan Yesus menggunakan tongkat besi untuk memerintah seluruh bangsa. Ini juga terlihat dalam video di bagian awal kitab Wahyu, di mana Tuhan Yesus berkuda pada kuda putih dan menggunakan tongkat besi untuk memerintah setiap bangsa. Dan di kitab Wahyu 12 juga disebutkan, anak laki-laki akan memerintah bangsa-bangsa dengan tongkat besi. Dan di sini muncul lagi, pemenang yang tetap mematuhi perintahku sampai akhir. Aku akan memberinya kuasa untuk menaklukkan bangsa-bangsa. Dia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Ini sangat istimewa karena di antara 7 gereja kaya dalam ajaran Buddha, yaitu gereja Thyatira, memiliki penulisan seperti ini. Jika kita mengatakan bahwa ini memiliki makna khusus, ada kemungkinan bahwa ini adalah kemungkinan bahwa akan ada pemenang di kalangan umat Buddha. Jika dia menang, itu akan memberinya kuasa untuk menaklukkan bangsa-bangsa. Ya, karena Tuhan di sini memberikan janji seperti itu. Itu akan seperti kuasa yang diterima Tuhan dari Bapa. Hal ini kita menjelaskan sampai di sini. Selanjutnya, kita akan melanjutkan untuk menjelaskan gereja-gereja lainnya. Mari kita akhiri dengan doa di sini. Ya Bapa yang terkasih, kami bersyukur kepadamu. Engkau telah memberikan wahyu seperti ini kepada kami. Memungkinkan kami memahami arti masing-masing gereja. Kami memohon agar Engkau terus memimpin kami, membimbing saudara-saudara yang salah untuk bertobat, baik yang terlibat dalam perbuatan zina, makan persembahan berhala, atau melakukan kesalahan seperti kelompok Nikolaus. Tuhan, semoga Engkau mengampuni semuanya. Amin. Semoga kita semua sungguh-sungguh bertaubat kepadamu saat kita bertaubat dengan tulus. Engkau akan berpaling dan mengampuni dosa-dosa kita. Ya Tuhan, karena pada masa lalu kita tersesat dan seringkali melakukan banyak kesalahan. Berilah rahmat kepada kami, karena kita memang memiliki banyak kelemahan dan ketidaktahuan. Kiranya Engkau menyinari kami dengan wahyu-Mu,
membuka mata kami untuk melihat rahasia kemuliaan. Lindungilah agar kita semua dapat meraih kemenangan dan mendapatkan janji-Mu yang melimpah. Tuhan, berikan pertolongan bagi saudara-saudara kami dalam agama Islam, Buddhisme, dan juga saudara-saudara dalam agama Yahudi. Tuhan, bimbinglah mereka untuk berjalan di jalan yang Engkau sukai. Doa ini kami sampaikan dalam nama Yesus Kristus. Amin.